Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Nah, pada video kali ini gue akan ngebahas salah satu platform yang lagi hype dan kebetulan lagi rame banget nih dibahas sama beberapa influencer kripto, yaitu platform yang bernama Friendtech. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi Friendtech ini tuh katanya adalah salah satu terobosan baru di dunia perkriptoan yang berbasis social finance decentralized apps, yang dimana setiap para pengguna Friendtech, dia tuh bisa membuat koin atau sahamnya sendiri dalam bentuk yang namanya KISS. Nah, nggak cuma itu, selain bisa membuat koin atau sahamnya sendiri, para penggunanya juga bisa melakukan transaksi jual beli koin atau saham miliknya sendiri maupun milik orang lain di dalam ruang lingkupnya si Friendtech ini untuk mendapatkan keuntungan. Nah, just info buat kalian, aset di dalam Friendtech ini tuh sebenarnya disebutnya dengan KISS ya, seperti yang gue bilang tadi. Cuma di sini biar lebih gampang dicerna, tadi KISS-nya itu gue analogikan dengan sebutan koin atau saham ya, karena nilai atau value-nya si KISS ini tuh bisa naik ataupun turun seperti koin kripto ataupun saham ketika ada yang membeli si aset KISS tersebut. Jadi di sini aset KISS tersebut nanti itu tuh bisa naik berkali-kali lipat dan memberikan cuan kepada para holdernya apabila si holder dari KISS tersebut itu tuh semakin banyak. Oh ya, sebelum lanjut ngebahas Friendtech, di sini gue mau rekomendasiin dulu salah satu platform yang bisa kalian pakai untuk nambahin penghasilan kalian sehari-hari yang bernama XM. Nah, buat kalian yang belum tahu XM ini apa, jadi XM ini adalah salah satu platform trading yang udah cukup terkenal secara global dan merupakan salah satu platform trading terpercaya yang memberikan harga yang cukup fair bagi para penggunanya dengan spread yang sangat rendah. Nah, yang asiknya lagi, di XM ini kita tuh bisa mulai berinvestasi dan dapetin cuan dari bermacam instrumen sekaligus seperti kripto, emas, forex, komoditas, saham, dan masih banyak lagi. Nah, yang asiknya lagi, XM tuh sekarang lagi banyak bagi-bagi bonus trading gratis untuk memaksimalkan potensi cuan kalian. Mulai dari bonus trading gratis 2 tingkat sebesar 50% plus 20% yang bisa kalian dapetin ketika melakukan deposit mulai dari hanya $5 aja, hingga promo bonus hari kemerdekaan yang dimana melalui promo ini kalian bisa dapetin 100% bonus deposit sampai $500. Oh ya, untuk promo yang 100% ini tuh hanya berlaku di bulan Agustus ini aja ya. Nah, kemudian nggak cuma itu aja, di XM juga ada yang namanya loyalty program yang bisa memberikan kalian benefit lebih berupa poin yang bisa kalian tukarkan menjadi kredit bonus. Jadi simpelnya, makin tinggi status loyalty kalian, maka persentase kredit bonus yang kalian dapat itu nantinya akan semakin besar. Nah, untuk bisa join loyalty program ini caranya cukup simpel ya. Kalian nggak perlu ngisi formulir apapun. Yang perlu kalian lakukan adalah tinggal meningkatkan aktivitas trading kalian aja. Maka secara otomatis nantinya status loyalty kalian itu akan terupgrade dengan sendirinya. So, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join XM sekarang juga melalui link yang ada di bawah ini ya. Supaya kalian bisa klaim dan nggak ketinggalan semua bonus yang hanya bisa kalian dapetin khusus di bulan Agustus ini aja. Ya, kita lanjut lagi ngebahas si Friendtech ini. Nah, jadi just info buat kalian, Friendtech sendiri ini tuh diluncurkan pada tanggal 10 Agustus kemarin oleh developer anonim yang belum diketahui identitas ataupun asal-usulnya. Nah, tapi sekalipun developernya ini masih anonim, gokilnya dalam waktu kurang dari 2 minggu, si Friendtech ini tuh udah berhasil mencatatkan pendapatan sebesar $2,95 juta atau sekitar 45 miliar rupiah. Dan di Indonesia sendiri, Friendtech ini tuh udah mulai rame banget dibahas dari kemarin karena sebagian penggunanya udah cukup banyak yang dapetin cuan karena join lebih awal. Selain itu, fenomena ramenya si Friendtech ini juga disebabkan karena beberapa influencer kripto besar, sebut aja seperti Timothy dan juga Mas Angga Andinata, ini tuh udah nyemplung duluan dan ngebahas si Friendtech ini dalam beberapa hari terakhir. Sehingga hype-nya tuh udah mulai berasa ya, kayak waktu hype-nya si NFT waktu pertama kali muncul beberapa tahun lalu. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana sih caranya buat join dan juga ikutan si Friendtech ini supaya kita bisa dapetin cuan dari sini? Nah, jadi untuk bisa join di Friendtech, perlu kalian ketahui ya, di sini kalian tuh hanya bisa daftar menggunakan HP ya, dari situsnya langsung di friend.tech. Nah, dan untuk cara daftarnya itu sebenarnya cukup simpel. Kalian bisa langsung aja ikutin tutorial berikut ini. Nah, jadi langkah pertama untuk kalian yang pengen join Friendtech, di sini kalian bisa langsung buka aja browser kalian. Di sini gua kebetulan pakai Chrome. Kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal langsung ketik aja alamat webnya yaitu friend.tech. Nah, yang kayak gini ya, friend.tech. Kemudian klik enter. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik enter, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, untuk bisa mendaftar di si Friendtech ini, di sini kalian perlu install aplikasinya langsung dari webnya. Nah, untuk cara installnya, di sini kalian tinggal klik aja tombol home yang ini dari browser kalian. Terus habis itu, di sini kalian tinggal klik install aplikasi. Lalu ini kalian tinggal klik install. Kemudian habis itu setelah si aplikasinya terinstall, ini kalian tinggal klik buka aja. Nah, kemudian habis itu setelah kalian berhasil install dan buka aplikasi
aplikasinya. Di sini kalian tinggal klik sign in aja, lalu kalian tinggal konekin aja akun kalian yang pengen kalian pergunakan untuk mendaftar ke si Friendtech ini. Nah, untuk mendaftar ke si Friendtech ini, kalian bisa konekin menggunakan nomor HP, menggunakan Gmail, dan juga akun Apple kalian. Misalkan di sini kalian pengen connect pakai Gmail, ini kalian tinggal klik yang Google. Terus abis itu di sini kalian tinggal pilih kalian mau konekin akun kalian ini pakai email kalian yang mana. Misalkan ini ya, gue pilih pakai email gue yang ini. Nah, kemudian abis itu setelah kalian udah berhasil konekin akun email kalian ke si Friendtech-nya, langkah selanjutnya maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana nanti di sini dia akan meminta invitation code ya untuk kalian yang pengen join di si Friendtech ini. Nah, untuk dapetin invitation code ini kita dapatnya dari mana, Bang? Nah, jadi karena si Friendtech ini adalah salah satu platform yang masih dalam tahap beta, jadi dia ini belum launching secara umum ya. Jadi di sini untuk bisa mendaftarnya kalian perlu kode undangan atau invitation code dari user yang sebelumnya udah pernah join di sini. Nah, untuk bisa dapetin invitation code-nya ini kalian bisa hunting di Twitter ya. Di situ banyak banget tersebar. Kalian tinggal cari aja di Twitter dengan kata kunci Friendtech invitation code atau Friendtech code. Kalian ketik aja cari di Twitter, maka nanti akan ada muncul banyak kode invitation-nya, dan kemudian abis itu kalau udah nemu kode invitation-nya, kalian tinggal masukin aja kode invitation-nya ke sini, dan kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik proses. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah berhasil dapetin invitation code-nya dan udah konekin si invitation code tersebut ke akun Friendtech kalian, maka nanti di sini kalian akan diminta untuk mengkonekkan akun Twitter kalian. Nah, di sini gue sarankan buat kalian yang mau daftar di Friendtech ini, kalian itu jangan pergunakan akun Twitter utama kalian ya. Kalian itu pergunakanlah akun Twitter cadangan kalian atau akun Twitter kedua. Kenapa? Karena kemarin-kemarin itu gue sempat dengar ya ada beberapa kabar yang sempat beredar di forum-forum yang khusus ngebahas tentang Friendtech ini, yang dimana katanya si Friendtech ini dia ini agak-agak riskan ya, yang dimana si Friendtech ini ketika kita daftar dan join, dia ini meminta beberapa izin di aplikasi kita, kayak misalkan izin untuk melakukan retweet dan juga nge-tweet langsung menggunakan akun Twitter kita. Nah, agak-agak serem kan? Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, di sini gue saranin kalian konekinnya pakai akun Twitter cadangan aja. Oke? Nah, di sini gue akan contohin, gue akan konekin pakai akun Twitter gue yang ini. Lalu gue klik next. Lalu abis itu di sini gue tinggal masukin dulu password Twitter gue. Kemudian abis itu di sini gue klik login. Lalu kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik authorize app aja. Kemudian abis itu udah beres. Di sini kita tinggal klik done. Nah, kemudian abis itu setelah klik done, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini kita akan diminta untuk deposit sejumlah Ethereum supaya kita bisa menggunakan di Ethereum tersebut untuk membeli beberapa key ataupun beberapa koin yang nantinya bisa kita beli dari beberapa influencer dan juga beberapa member yang si koinnya mempunyai potensi pump yang cukup tinggi. Nah, tapi perlu kalian perhatikan di sini ya, sebelum kalian memutuskan untuk deposit, di sini kalian perlu pahami dulu resiko ketika kalian menggunakan si Friendtech ini. Nah, seperti yang udah sempat gue sampaikan tadi sebelumnya, di beberapa forum udah cukup banyak yang ngebahas tentang kekurangan si Friendtech ini. Salah satunya adalah di sini si pembuat ataupun si developer dari aplikasi ini tuh masih anonim sampai sekarang. Jadi secara nggak langsung di sini kita nggak tahu ya siapa pembuat dan juga siapa orang yang berada di balik project Friendtech ini. Jadi di sini buat kalian yang pengen melakukan deposit dan cari cuan di sini, harap pahami resikonya ya, karena ini tuh sangat-sangat berisiko menurut gua. Dan kemudian hal kedua yang perlu kalian perhatikan di sini, sebelum kalian membeli keys atau sederhananya koin influencer yang ada di dalam sini, jangan sampai kalian beli koin itu hanya sekedar ikut-ikutan FOMO aja yang menyebabkan nantinya kalian itu malah jadi exit liquidity providernya ya. Nah, exit liquidity provider ini apa? Nah, exit liquidity provider ini maksudnya adalah di sini kalian itu menjadi orang yang membeli si koin tersebut sehingga harga koinnya naik, yang menyebabkan si investor lama yang udah sempat beli di situ udah dapetin cuannya dan kemudian dia keluar gitu ya, narik duitnya dan udah dapat untung dari kalian. Itu adalah exit liquidity provider. Nah, jadi di sini pastikan sebelum kalian mau join di sini kalian pahami benar-benar resikonya, dan kalaupun kalian pengen membeli koin ataupun keys dari suatu influencer yang udah tergabung di sini di Friendtech ini, pahami betul bahwa kalian itu di satu sisi nggak hanya cari cuannya tapi emang membutuhkan produknya. Kayak misalkan kalian beli koinnya si Timothy Ronaldo yang merupakan salah satu influencer kripto terbesar di Indonesia. Nah, dengan membeli koinnya otomatis kan kalian di situ mendapatkan benefit yang dimana ketika kalian beli koinnya itu benefitnya adalah kalian bisa mendapatkan akses untuk chattingan langsung sama si Timothy-nya, baik itu untuk konsultasi, tanya jawab dan sebagainya, apabila kalian menjadi salah satu keys holdernya ya, yang mempunyai keys yang cukup banyak dari token yang udah dia keluarkan gitu. Jadi pahami dulu resikonya sebelum kalian melakukan deposit. Kalau dirasa memang kalian emang nyari produk dari influencernya, nggak hanya nyari cuannya, ya boleh langsung join. Tapi kalau misalkan tujuan kalian di sini hanya ikutan have fun aja gitu, nyari cuannya aja iseng-iseng,
doang atau cuma sekedar mau gambling doang, tuh sangat beresiko sih menurut gua. Nah, kalau dari gua pribadi, di sini gua nggak begitu tertarik sih untuk Friendtech ini kalau misalkan gua lihat untuk jangka panjang ya. Tapi kalau untuk jangka pendek, di sini kayaknya gua pengen ikutan iseng-iseng doang gitu. Gua pengen coba join. Siapa tahu di sini gua masih dapat opportunity ya atau kesempatan buat dapetin cuan lebih, karena ngelihat di si Friendtech ini sendiri dia masih belum launching secara publik ya. Jadi masih ada kesempatan buat kita yang join lebih awal kalau misalkan dilihat dari sisi opportunity-nya. Ini menurut gua ya, pendapat gua pribadi. Nah, jadi untuk cara depositnya ini cukup simple. Di sini kalian tinggal klik deposit yang ini, lalu ini nanti di sini akan ada kode kayak gini. Kemudian habis itu setelah muncul kodenya, ini kalian tinggal klik dulu di sini ya, di Friendtech Deposit. Terus kalian tinggal masukin kode yang tadi muncul ya, pas ketika kalian ngeklik si Friendtech-nya. Nah, ini ya kode yang ini kalian copy. Terus setelah ini kodenya kalian copy, kalian tinggal klik yang ini ya, Friendtech Deposit. Lalu kalian tinggal paste di sini si kodenya yang tadi udah kalian copy. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik proses saja. Nah, kemudian habis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini kalian akan diminta untuk mengkoneksikan wallet kalian. Ini kalian tinggal klik connect wallet. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti kalian akan diminta untuk mengkonekkan wallet kalian yang bisa kalian pergunakan untuk melakukan deposit Ethereum di si Friendtech ini. Nah, untuk walletnya di sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pergunakan seperti MetaMask, Coinbase, Phantom, atau pakai wallet Connect. Kalian tinggal pilih pakai wallet apa yang pengen kalian pergunakan. Nah, gue sarankan ke kalian, buat kalian yang pengen konekin wallet ke sini, usahain kalian tuh jangan pakai wallet utama ya, tapi kalian bisa pakai wallet cadangan kalian yang berisi saldo yang hanya dikhususkan untuk cari cuan di si Friendtech ini aja. Jangan pakai wallet yang berisi saldo utama kalian. Karena seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, si Friendtech ini tuh masih merupakan salah satu platform anonim yang tentu aja memiliki resiko yang cukup riskan ya, seperti yang udah sempat dibahas di beberapa forum-forum besar. Nah, untuk cara konekin walletnya, misalkan kalau kalian pengen connect MetaMask, ini kalian tinggal klik aja MetaMask di sini. Nah, oke lah. Habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah selesai mengkonekkan wallet kalian, di sini kalian tinggal klik proses aja ya untuk lanjut melakukan deposit ke si Friendtech-nya. Nah, untuk minimal deposit yang direkomendasikan sama Friendtech ini sendiri itu tuh adalah sebesar 0,01 ETH atau sekitar $20, dan kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 300.000 rupiah. Nah, oke, lanjut. Di sini kebetulan gue belum bisa langsung ngeproses untuk pakai si Friendtech-nya karena di sini mereka mengharuskan deposit ya. Jadi di sini gue akan coba isi dulu saldo Ethereum ke akun MetaMask gue. Oke, dan ini gue masuk dulu ke akun MetaMask gue yang ada di sini. Terus abis itu sini gue isi dulu saldo Ethereum-nya sekitar $20 ya. Ini gue klik terima, lalu gue klik copy alamat MetaMask gue. Lalu gue akan coba top up pakai dompet Binance gue ya. Kebetulan di Binance gue tuh ada $20 mah ada kayaknya. Oke, $20 Ethereum ya. Ini gue isi dulu, gue masuk ke Binance, ke wallet gue, lalu gue cari saldo Ethereum gue. Oh, pas banget nih, Ethereum gue di Binance ada $31. Nih gue akan coba kirim ya ke saldo MetaMask gue. Nih gue klik withdraw, lalu gue klik send via crypto, lalu gue masukin di sini alamat MetaMask gue. Untuk networknya di sini gue pilih yang ERC20 ya. Terus abis itu ini gue klik confirm, dan ini gue akan kirim maksimum semuanya 0,019. Dan kemudian abis itu di sini kita langsung klik withdraw aja. Oke, ini gue klik confirm, dan setelah gue klik confirm ini si ETH gue udah langsung diproses ya, dan tinggal nunggu persetujuan sampai dia berhasil masuk ke akun MetaMask gue yang ada di sini. Nah, oke, di sini gue coba cek ini untuk approval-nya udah beres belum ya dari si Binance. Ini gue refresh, coba gue cek di MetaMask. Nah, oke, di MetaMask gue udah masuk ya si Ethereum-nya sebesar 0,01817 Ethereum atau sekitar $29,73. Oke, karena saldo MetaMask gue udah keisi sekitar $30, ini gue lanjut proses untuk cara menggunakan Friendtech-nya. Ini gue balik ke si Friendtech, kemudian ini gue tinggal klik proses di sini, dan di sini gue tinggal klik got it. Dan kemudian habis itu di sini kita tinggal klik deposit di sini. Lalu seperti biasa ini kita tinggal copy, lalu kita masuk ke yang tulisan HTTPS Friendtech Deposit. Kemudian kita paste si kode yang tadi, lalu tinggal klik proses. Lalu di sini kita tinggal masukin berapa si saldo MetaMask yang pengen kita masukkan. Dan kemudian habis itu di sini kita tinggal klik deposit. Dan kemudian ini gue pilih MetaMask, lalu kemudian ini kita tinggal klik autentikasi MetaMask kita ke si Friendtech-nya. Oke, dan kemudian habis itu nanti di sini akan ada muncul estimasi biaya gas fee sekitar 5% ya, atau sekitar $5. Dan kemudian habis itu di sini kita tinggal klik konfirmasi. Ya, oke, setelah deposit berhasil, di sini ada tulisan deposit successful. It may take up to few minutes for your balance to update on base. Di sini kita tinggal klik oke, dan habis itu di sini kita tinggal tunggu sampai pemrosesan deposit kita ini berhasil. Nah, oke, kemudian habis itu setelah kita berhasil deposit, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini buat kalian yang pengen join di Friendtech, itu kalian perlu membeli koin atau yang disebut di sini adalah key. Nah, key
key ini nanti bisa kalian perdagangkan ya teman-teman yang kalian beli ini. Jadi istilahnya key ini adalah koinnya kalian pribadi. Yang dimana nanti si key ini simpelnya ini bisa dibeli sama orang lain dan diperjualbelikan sama orang lain. Yang dimana tentu aja si key ini yang kalian beli dari Friendtech ini harganya bisa naik, bisa turun tergantung dari seberapa populer kalian di Friendtech ini. Nah, untuk ukuran populernya itu dihitung dari berapa banyak orang yang membeli si koin ataupun key kalian. Makin banyak orang yang membeli key kalian, maka otomatis harga key kalian itu akan semakin naik gitu ya teman-teman. Yang dimana otomatis makin naik harga key kalian dan makin sering si key kalian itu diperjualbelikan, maka cuan yang kalian dapat juga akan semakin gede. Nah, gue contohin ya untuk membeli key-nya di sini kita tinggal klik aja buy key. Terus abis itu di sini kita tinggal klik complete purchase. Nah, untuk harganya sendiri di sini kita dimulai dari 0,01 dolar ya untuk harga key-nya. Nah, menariknya di si Friendtech ini kita nggak bisa menentukan harga key kita. Jadi harga key kita itu sangat ditentukan dari seberapa banyak user yang tertarik untuk membeli key kita. Makin banyak user yang membeli, maka harga kita juga akan semakin naik. Itu ya. Ini kita tinggal klik hold on kalau udah. Lalu habis itu di sini kita tinggal klik enable notification. Kalau misalkan kalian pengen dapat notifikasi terbaru. Kalau kalian udah membeli key-nya, di sini kalian tinggal klik start using the app. Nah, kemudian habis itu setelah kalian berhasil membeli key, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya teman-teman. Yang dimana di sini kalau udah muncul tampilan kayak gini, ini artinya kalian udah bisa menggunakan akun Friendtech kalian, baik itu untuk mempromosikan key kalian ataupun untuk membeli dan menjual keys dari influencer lainnya. Nah, untuk membeli keys dari influencer lain dan berinvestasi di keys tersebut, kalian bisa klik di kolom explore yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal cari aja keys dari influencer mana yang pengen kalian beli. Di sini ada banyak influencer yang udah join, salah satunya adalah influencer besar yang ada di Indonesia. Kayak misalkan ini ya, key-nya dari si Timothy Ronald. Gue lihat harganya ada berapa di sini. Nah, ini ya, ini Timothy Ronald. Kemudian abis itu kalau misalkan kalian pengen beli key-nya atau koinnya dia, ini kalian tinggal klik aja di si Timothy Ronald-nya. Terus abis itu nanti kalian akan bisa ngelihat di sini harga key-nya itu udah berapa. Nah, untuk per hari ini harga key-nya ini udah naik ya, 0,3 Ethereum untuk satu key-nya dia atau sekitar 6 juta rupiah. Nah, ini untuk harganya ini tuh udah naik berkali-kali lipat ya dari semenjak terakhir dia join di sini. Kalau nggak salah kemarin itu pas 2 apa 4 hari yang lalu ini masih 0,0 sekian gitu, belum nyampe 0,3. Nah, sekarang si harga koinnya ini udah naik jadi 0,3. Jadi simpelnya buat mereka yang kemarin beli keys-nya si Timothy ini di 3 atau 4 hari yang lalu, itu mereka udah cuan berkali-kali lipat sekarang karena harga key-nya udah naik. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen beli key-nya, ini kalian tinggal klik buy a key aja dan kemudian kalian tinggal simpen key-nya dia. Dan kemudian habis itu untuk cara mainnya, kalian tinggal tunggu sampai si key-nya ini harganya naik. Dan kalau misalkan udah naik, kalian tinggal jual atau lepas si key-nya ke pembeli berikutnya. Kalau kalian ngerasa cuan yang kalian dapat udah cukup. Nah, tapi perlu kalian perhatikan ya, seperti yang gue bilang tadi, untuk yang kayak gini, untuk resikonya tuh sangat besar sekali. Apalagi kalau misalkan kalian beli si koin yang harganya udah cukup lumayan mahal di sini ya. Udah 0,3 ETH untuk satu koinnya. Jadi bisa dibilang kalau mau join yang kayak gini udah cukup telat ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan di sini si Timothy melakukan promo lagi yang menyebabkan di sini si koin ataupun si keys-nya bisa up lagi. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi di sini nanti kalian tinggal pilih aja kalian pengen beli keys-nya siapa. Nah, di sini nggak hanya Timothy Ronald sih. Gua di sini juga ngelihat ada beberapa influencer crypto lain. Kayak misalkan ini ada Angga Andinata juga, ada Kobe juga yang udah di sini si harga keys-nya udah nyampe 1,8 ETH harganya ya teman-teman. Dan kalau misalkan di sini gua mau ngelihat harga keys yang masih murah, ini kan gua punya budget 0,009 keys. Kalau gua mau nyari keys yang harga paling murah di kisaran budget gua itu kayaknya di sini udah sedikit gitu ya. Tapi di sini gua akan coba beli keys-nya si Ronald dulu. Bisa nggak ya kira-kira kalau misalkan gua beli keys-nya pakai 0,009 Ethereum punya gua. Nah, di sini kan gua budgetnya cuma budget tutor doang gitu. Budget tutor gua cuma pakai 200 ribuan doang. Dan kemudian ini juga bukan akun real gua ya. Ini cuma buat akun tutor doang. Coba di sini gua akan coba beli ya. Pas gua beli ini kan ada muncul tulisan buy a key. Harganya 0,3. Nah, sementara budget gua di Friendtech ini cuma ada 0,009. Gua akan coba beli apakah bisa. Ternyata nggak bisa ya teman-teman. Di sini untuk harga tokennya si Timothy aja pas gua klik ini harganya per satu koinnya udah naik lagi 0,4. Tadi masih 0,3. Sekarang 0,4 atau sekitar 700 US dollar atau sekitar 10 juta lah untuk satu koinnya. Jadi ini gua udah nggak bisa beli ya. Budgetnya juga nggak cukup. Nah, jadi kurang lebih cara mainnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen cuan di sini, kalian carilah influencer yang mungkin si influencernya itu punya potensi yang cukup baik khususnya di media sosial dan juga di internet.
banget, tapi si holder koinnya atau holder keysnya itu masih belum terlalu banyak. Nah, itu biasanya harganya masih terjangkau dan mungkin kalian bisa coba masuk di situ untuk dapetin harga terendahnya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan harganya udah ngepump nih, udah naik, si influencernya udah cukup terkenal dan shareholdernya udah banyak, yang tentu aja membuat harga koinnya naik ya, yang otomatis membuat cuan kita juga jadi ikutan naik. Nah, kalau posisinya udah kayak gitu, itu kalian bisa langsung klik sell a key aja di sini, di koinnya si influencer yang udah kalian beli tadi untuk dapetin keuntungannya. Jadi kurang lebih cara mainnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah klik sell, otomatis nanti kan si koin tersebut, hasil cuan kalian itu nanti akan langsung dimunculin di saldo ETH kalian yang ada di sini nih. Yang dimana nanti kalau misalkan di sini udah masuk nih si saldo kalian dari hasil jual beli koin influencer tersebut atau key-nya yang ada di Friendtech ini, dan ngerasa si cuan kalian udah cukup, ini kalian tinggal klik aja withdraw ETH-nya dan kalian tinggal masukin alamat wallet ETH kalian yang pengen kalian pergunakan untuk mencairkan. Dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kalian cairkan. Lalu di sini kalian tinggal klik transfer aja. Maka nanti secara otomatis si ETH kalian ataupun si pendapatan hasil trading jual beli token ataupun key influencer ini itu nanti akan langsung dikirimkan ke address ETH ataupun Ethereum kalian yang tadinya udah kalian daftarin di sini. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk cara pakai si Friendtech ini kayak gitu ya. Simple ya, nggak begitu ribet. Tapi di sini tentu aja kita perlu modal dan juga yang perlu kalian perhatikan ini tuh sangat beresiko banget. Jadi buat kalian yang mungkin cuma pengen sekadar iseng-iseng nyoba peruntungan, oke, bolehlah kalian join di sini. Tapi balik lagi gue sampein, buat kalian yang mungkin duitnya pas-pasan atau mungkin nggak siap dengan resiko liquid, di sini gue sangat nggak menyarankan kalian untuk join yang namanya Friendtech ini. Apalagi di sini si Friendtech ini untuk developer dan pembuatnya sampai sekarang masih anonim. Tapi di sini sisi positifnya si Friendtech ini udah cukup banyak dibahas sama beberapa influencer besar dan narasinya terus dibangun sampai hari ini yang tentu bisa membuat mereka yang join lebih awal ini dapat potensi cuan yang lebih gede. Karena ini kan sampai saat ini masih dalam tahap beta dan koin si Timothy seperti yang kita lihat tadi harganya udah langsung nyentuh 10 juta rupiah per keysnya atau per koinnya. Ini nanti nggak tahu gimana kalau misalkan si Friendtech ini udah buka secara umum atau udah bukan beta lagi. Mungkin harganya bisa naik gitu. Tapi ini masih sekedar opini gue pribadi ya, tanpa mengenyampingkan resiko yang tadi udah sempat gue sampein sebelumnya gitu teman-teman. Ya oke, jadi gitu ya teman-teman. Buat kalian yang tujuannya memang murni pengen dapetin benefit lebih dari influencer yang udah kalian beli keysnya, yaitu dengan harapan supaya kalian bisa chattingan langsung dengan si influencernya, ya itu nggak masalah ya, menurut gue silahkan aja. Tapi perlu diingat, nggak sedikit juga influencer di Friendtech ini yang cuma mau ngegoreng hype-nya doang gitu, dan hanya beberapa aja yang benar-benar bertanggung jawab untuk ngebangun engagement dengan para holdernya melalui fasilitas chatnya. Nah, jadi balik lagi nih, nggak bosan-bosannya di sini gue ingetin buat kalian yang mau join di sini, tetap waspada dan do your own research ketika kalian pengen bergabung di si Friendtech ini ya. Karena sekalipun udah banyak yang cuan gede, tapi nggak ada salahnya kita untuk selalu waspada dan meminimalisir resiko yang ada. Karena nggak sedikit juga orang di komunitas kripto yang masih skeptis dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan platform yang satu ini. Gitu teman-teman. Ya oke, jadi gitu aja. Sekian video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.